Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 di sini ingin menjelaskan tentang materi kami yang berjudul Ilmu Sosial dan Ilmu Hukum. Kemudian di sini terdapat berbagai ilmu, yaitu pertama ilmu sejarah, ilmu politik, antropologi, psikolog, sosiologi, kesehatan, dan teknik. Baiklah, di sini pembahasan pertama adalah hukum dan ilmu sejarah. Sebelumnya di sini saya ingin menjelaskan apa sih ilmu sejarah. Pastinya teman-teman juga udah tahu atau juga udah mempelajari apa yang namanya ilmu sejarah. Ilmu sejarah itu adalah ilmu yang digunakan untuk mempelajari peristiwa penting di masa lalu manusia. Kemudian ilmu hukum ini pengetahuannya meliputi pengetahuan yang akan kejadian-kejadian yang sudah lampau serta pengetahuan akan cara berpikir secara historis. Nah, kemudian di sini apa sih hubungan hukum dan ilmu sejarah itu? Ilmu sejarah dan ilmu hukum merupakan dua entitas yang tidak dapat dipisahkan karena pada dasarnya hukum ini merupakan produk sejarah yang terus-menerus berkembang sesuai dengan peradaban manusia. Nah, kemudian dengan demikian mempelajari ilmu hukum berarti juga kita mempelajari sejarah itu sendiri sebab produk hukum di setiap fase sejarah akan menjadi cermin perkembangan dan pertumbuhan hukum di era terbaru. Kemudian sejarah hukum ini di masa lalu memiliki pengaruh besar terhadap dinamika hukum di masa kini. Maka, dengan mengetahui sejarah hukum di masa lalu adalah keniscayaan untuk dapat memahami perkembangan sejarah hukum di sebuah bangsa. Nah, kemudian dari Bapak Sudjatmoto, beliau menilai bahwa sejarah memiliki arti yang sangat penting untuk melatih warga negara yang baik dan mengembangkan cinta dan kesetiaan untuk negara. Kemudian sejarah sebagai sesuatu yang harus dipelajari untuk negara muda. Nah, seperti negara kita yaitu Indonesia untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita dan pembangunan bangsa. Nah, selanjutnya adapun fungsi dan tujuan dari hukum dan ilmu sejarah ini. Yang pertama ada mempertajam pemahaman dan penghayatan mengenai hukum yang berlaku sekarang. Yang kedua, mempermudah para pembuat hukum yang berlaku sekarang untuk menghindari kesalahan di masa lampau serta mengambil manfaat dari perkembangan positif hukum di masa lampau. Yang ketiga, mengetahui makna hukum positif bagi para akademiis maupun praktisi hukum dengan melakukan penelusuran dan penafsiran sejarah. Dan 4, sejarah hukum juga mengungkapkan dan memberikan suatu indikasi dari mana hukum tertentu berasal, bagaimana posisi sekarang, dan hendak kemana perkembangan hukum tersebut. Yang kelima, mengungkapkan fungsi dan efektivitas dari lembaga hukum tertentu, yang mana artinya dalam keadaan yang bagaimana suatu lembaga hukum dapat efektif menyelesaikan persoalan hukum dan dalam keadaan yang bagaimana jika lembaga tersebut gagal. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan yang ada di dalam sejarah hukum. Baiklah, materi kedua yaitu hukum dan politik. Hukum dan politik ini mempunyai hubungan timbal balik. Hukum jika berada di atas politik, maka hukum positif mencakup semua standar di mana antara lain kesepakatan dalam masyarakat dicapai melalui proses yang konstitusional. Nah, dalam menafsirkan hukum, penguasa memisahkan dirinya dari perjuangan untuk meneruskan kekuasaan dan tidak dikotori oleh pengaruh politik. Nah, sebaliknya juga pelaku-pelaku politik dapat menerima otonomi dari institusi hukum jika mereka yakin bahwa peraturan-peraturan yang harus ditaati didasarkan pada kebijaksanaan yang juga mereka anut. Nah, kemudian pendapat lain mengatakan hukum sangat dipengaruhi oleh politik karena hukum sendiri adalah keputusan-keputusan politik karangan berikut ini, mengurangi segi-segi lain dari hubungan hukum dan politik. Nah, kemudian menurut Satcipto Roharjo, aspek politik hukum sebagai bahan studi meliputi 4. Pertama, tujuan yang akan dicapai dengan sistem hukum yang ada. Kedua, cara-cara yang dipilih untuk menentukan mana yang paling baik untuk mencapai tujuan, misalnya pilihan desentralisasi atau sentralisasi. Dan kemudian ada kapan suatu peraturan atau hukum perlu diubah dan melalui cara apa perubahan tersebut sebaiknya dilakukan, dapatkah suatu pola yang mapan dirumuskan untuk memilih tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.
Nah, selanjutnya ada contoh politik hukum di Indonesia, yaitu adalah karakter hukum pemerintahan daerah di era Orde Baru. Konfigurasi politik yang diciptakan pada periode ini adalah otoriter, birokratis, karena obsesi menciptakan stabilitas sebagai syarat utama pembangunan ekonomi. Sehingga produk hukum pemerintahan daerah bukan dengan penerapan otonomi seluas-luasnya. Daerah tidak diberikan hak otonomi, melainkan kewajiban untuk ikut melancarkan pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah pusat. Nah, selanjutnya hukum dan ilmu sosiologi. Nah, pandangan sosiologi terhadap hukum secara umum adalah suatu lembaga kemasyarakatan atau social institutions dalam konteks berupa himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan pola perilaku yang berkisar tentang kebutuhan manusia. Dengan demikian, sosiologi hukum adalah cabang dari ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari hukum dari konteks sosial. Nah, sosiologi hukum itu merupakan cabang dari sosiologi yang relatif masih muda, namun tetap menjadi penting karena berkaitan dengan aspek kehidupan sosial masyarakat. Sampai dengan saat ini, sosiologi hukum belum mempunyai batas-batas yang jelas, meskipun selalu mendapatkan perhatian secara khusus, masih belum mencapai kesepakatan mengenai pokok-pokok persoalannya atau masalah yang akan dipecahkan di kalangan para ahli hukum maupun sosiologi. Nah, adapun manfaat dari mempelajari sosial hukum ini adalah yang pertama, mengetahui dan memahami perkembangan hukum positif, baik tertulis dan tidak tertulis di dalam negara atau masyarakat. Yang kedua, mengetahui efektivitas berlakunya hukum positif dalam masyarakat. Yang ketiga, mampu menganalisis penerapan hukum dalam masyarakat. Yang keempat, mampu mengkonstruksi fenomena hukum dalam masyarakat. Dan yang terakhir, mampu memetakan masalah-masalah sosial dalam kaitannya dengan penerapan hukum dalam masyarakat. Psikologi hukum menjadi cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai perubahan dari perkembangan jiwa. Pada awalnya, psikologi hukum hanya dipandang sebagai ilmu pengetahuan pendamping atau pelengkap dari hukum positif. Namun, dalam perkembangan ini, psikologi semakin menempati posisi belajar yang penting. Sebab apabila hukum dikelola sedemikian rupa dari berbagai pendekatan aspek, termasuk dari bidang psikologi, keterpaduan antara norma hukum dan kenyataan sosial dapat ditanggulangi dengan jalan penegakan hukum dan penerapan hukum secara lebih seksama, dan sebagainya. Dengan demikian, rumusan kaidah atau norma hukum bagi yang diangkat dari istilah sehari-hari atau dibuat istilah khusus yang benar-benar mencerminkan citra kehidupan dalam bermasyarakat tentang keadilan. Buku ini membahas pokok-pokok dalam ruang lingkup yang berkaitan dengan aspek psikologi yang berkaitan dengan terbentuknya norma atau kaidah hukum, kepatuhan atau ketaatan terhadap kaidah hukum, perilaku yang menimpa dan psikologi dalam hukum pidana serta pengawasan perilaku. Ilmu hukum dan ilmu kesehatan. Memadukan ilmu hukum dan ilmu kesehatan dapat menghasilkan bidang hukum kesehatan hilau yang berkaitan dengan regulasi dan kebijakan teknik kesehatan. Contohnya adalah peraturan tentang riwayat pasien atau peraturan obat-obatan. Bidang ini juga dapat melibatkan isu-isu medis yang kompleks seperti etika medis dan hak-hak para pasien. Antropologi memandang hukum sebagai salah satu aspek kebudayaan, yaitu oleh otoritas sosial, biasa untuk mengatur tingkah laku dan masyarakat sedemikian rupa sehingga tidak ada penyimpangan dari norma-norma sosial yang telah ditetapkan, dan penyimpangan itu diperbaiki. Saya melihatnya sebagai aspek yang digunakan. Pengertian antropologi hukum. Antropologi hukum adalah cabang hukum yang sebagian besar tidak diketahui oleh masyarakat umum. Antropologi seharusnya tidak ada hubungannya dengan hukum karena sudah dikenal masyarakat sebagai cabang ilmu yang dekat dengan peristiwa sejarah dan budaya. Fungsi dan tujuan antropologi hukum. Tahap pertama adalah blok pengetahuan logis filosofis tentang hukum dan negara. Tahap kedua adalah kompleks terapan praktis yang pengembangannya mutlak diperlakukan untuk penerapan langsung pengetahuan yang diperoleh dalam kegiatan hukum.
Ruang lingkup antropologi hukum. Bagi seorang antropolog, fenomena hukum muncul ketika perilaku tersebut sudah mengganggu atau bahkan merusak lembaga yang paling dihormati, anggota masyarakat.